Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan vaksin booster COVID-19 akan mulai diberikan per 1 Januari 2022. Ya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi aspek program booster vaksinasi COVID-19. Vaksin booster rencananya akan diberikan per 1 Januari 2022 atau setelah penetapan EUA vaksin booster oleh Badan POM. Penetapan jadwal program vaksinasi booster serentak ditetapkan setelah target cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang ditetapkan oleh WHO telah dipenuhi oleh Indonesia pada bulan Desember ini. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi keseluruhan aspek program booster vaksinasi COVID-19, mulai dari sasaran prioritas penerima booster, skema program, timeline penyuntikan, dan sumber penganggarannya. Pemerintah akan segera mengumumkannya kepada publik jika sudah rampung. Ditemukannya pelaksanaan vaksinasi booster sebelum upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah selain kepada kelompok tenaga kesehatan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik terkait dengan pengawasan maupun sikap tenggang rasa. Kedepannya, pemerintah berharap agar vaksinasi dilakukan sesuai prosedur yang semata-mata dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ya, lalu pemirsa apa saja yang sebaiknya diperhatikan masyarakat dalam mendapatkan vaksin booster COVID-19? Kita akan berbincang dengan pakar imunisasi, Dr. Elizabeth Jane Supardi. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Dr. Jane. Selamat pagi, Dr. Jane. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Naila. Ya. Salam sehat selalu, Dr. Jane. Program vaksinasi booster akan dimulai ya pada 1 Januari 2022. Nah, nanti seperti apa yang perlu diperhatikan dan juga perlu diketahui masyarakat terkait dengan penerimaan vaksin booster ini, Dr. Jen? Nah, terlebih dahulu perlu diluruskan. Tadi sudah disampaikan bahwa bila sudah ada izin dari Badan POM, yaitu Emergency Use Authorization. Izin itu belum keluar, ya. Badan POM masih menunggu data. Data itu adalah hasil uji yang dilakukan di Indonesia dan juga di sekitar 4 atau 5 negara lain. Ini multi country tentang booster ini, di mana ada kombinasi antara vaksin Sinovac, AstraZeneca dengan Pfizer. Ya, kombinasinya seperti apa, dosisnya seperti apa, itu kita masih menunggu hasil penelitian ini yang diharapkan dalam waktu 2 minggu. Sabar, 2 minggu lagi. Nah, jadi nanti dari Badan POM akan menyampaikan, itu nanti kombinasinya vaksin apa saja, dosisnya berapa. Karena kemungkinan kita bisa memakai half dose, dosis setengah. Ya, itu sangat menguntungkan ya, kalau kita bisa pakai setengah dosis cukup. Jadi saat ini kita belum tahu apa-apa. Mempersiapkannya bagaimana, ya kita tunggu ya. Baik, artinya memang harus menunggu hasil emergency use authorization atau izin dari Badan POM, kemudian baru vaksinasi booster ini bisa diberikan kepada masyarakat. Kita ambil contoh kasus, Dr. Jane. Misalnya seseorang sudah divaksin 2 kali, 2 dosis menggunakan jenis vaksin Sinovac. Dan kemudian untuk vaksin booster ini, kan kalau kita lihat literasinya, ini harus menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Nah, ini kan jenis vaksin yang berbeda, misalnya ada yang mRNA, ada yang inactivated virus. Apakah ini kemudian bisa atau harus sama-sama yang inactivated virus dengan inactivated virus saja atau seperti apa nih, dokter? Ya, semuanya diteliti. Jadi Indonesia meneliti berbagai kombinasi. Ya, apapun kombinasinya itu sedang diteliti, termasuk dosisnya. Ini penting sekali. Jadi hasil penelitian 5 negara ini akan sangat membantu WHO. Yang saat ini dunia mengalami, ada banyak negara yang dosis keduanya itu di bawah 40% pada akhir tahun ini. Indonesia baru saja melewati hampir 41%.
begitu ya. Ini banyak negara masih di bawah 20%. Ya. Nah, kalau bisa setengah dosis, ini berarti ketersediaan vaksin dunia akan meningkat. Ya. Tapi belajar dari negara lain seharusnya seperti apa ya Dr. Jen untuk penerimaan vaksin booster ini? Nah, kita punya data dari negara lain yang sudah memberikan vaksin booster dan mereka melakukan evaluasi, di mana semuanya pakai full dose. Jadi dosis booster itu sama dengan dosis 1 dan 2. Dan itu cukup efektif. Dan ada berbagai kombinasi juga sudah dicoba. Nah, tetapi sekarang Indonesia, 5 negara ini mencoba dengan dosis yang setengahnya. Kalau dengan dosis setengah hasilnya bagus, untuk apa kita pakai 1 dosis? Oke, Gitu. Dokter Jen, tapi begini, untuk berapa lama sih sebenarnya keampuhan vaksin booster ini dalam melindungi seseorang dari fatality atau tingkat keparahan dari COVID-19 itu sendiri? Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, negara yang kasusnya banyak sekali dan ditambah dengan Omikronnya juga sudah banyak, ya, misalnya Inggris dan Amerika Serikat, mereka sudah punya data. Mereka punya data bukti bahwa dengan 2 dosis saja, ya, bukan booster ya, dengan 2 dosis saja, itu terbukti bisa melindungi keparahan. Apakah itu Delta, apakah itu Omikron, ataupun varian yang lain. Jadi mendapat 2 dosis itu menjadi mutlak. Ya, baik. Jadi dari 2 dosis itu saja ternyata terbukti ya, sudah terbukti bisa melindungi dari virus. Tapi dokter, yang perlu diketahui juga sebetulnya idealnya berapa lama sih suntikan vaksin atau katakanlah nanti booster ini sendiri bisa melindungi kita dari virus COVID-19. Idealnya waktunya itu sebetulnya jenjang waktunya berapa lama, dokter? Iya, jadi datanya sudah dimiliki Indonesia. Indonesia juga punya data untuk berapa lama tadi untuk yang Sinovac. Itu 6 bulan. Nah, untuk vaksin-vaksin yang lain, kita punya data dari negara lain yang memakai vaksin-vaksin itu lebih banyak. AstraZeneca maupun Pfizer. Sama, 6 bulan. Ya. Baik, Dokter Jen, kalau kita lihat kan vaksin booster ini di Indonesia sendiri sudah diberikan kepada kelompok-kelompok yang memang punya risiko tinggi terpapar COVID-19, seperti misalnya tenaga kesehatan. Tapi kan di tahun depan nanti juga akan disiapkan kurang lebih 100 juta dosis juga yang programnya mandiri untuk masyarakat. Nah, tapi adakah kelompok prioritas yang harus diberikan, diutamakan duluan untuk mendapatkan vaksinasi booster ini, atau seperti apa, Dokter Jen? Ya, jadi pemerintah sudah merencanakan tidak bisa seluruh masyarakat Indonesia itu lalu membayar. Ya, harus ada prioritas. Ya, yang pertama, untuk yang lansia itu memang dinyatakan bahwa 2 dosis itu termasuk yang tidak cukup untuk yang lansia. Jadi untuk lansia itu pemerintah merencanakan untuk menggratiskan. Ya, ditambah dengan kelompok yang tidak mampu membayar. Ya, itu definisinya adalah mereka yang anggota BPJS, tapi yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Penerima bantuan iuran, PBI. Mereka itu juga yang akan digratiskan. Ya, nah nanti apakah akan ada tambahan? Selain yang 2 tadi ya, lansia maupun yang PBI, apakah ada tambahan yang lain? Kita menunggu nanti dari kajian ITAGI, ya, karena dari WHO itu ada menyatakan bahwa kelompok yang imunokompromis itu yang mempunyai masalah di kekebalan, ya, itu juga termasuk yang berisiko, sama dengan yang lansia. Nah, apakah itu nanti akan ditambahkan? Kita tunggu saja. Ya. Ini kalau dosisnya menjadi setengah, kemungkinan mendambahkan menjadi lebih banyak. Baik, Dokter Jen, terkait dengan varian baru Omikron ini, apakah sudah ada penelitian bahwa vaksin booster yang diberikan kepada manusia ini mampu menangkal dari varian Omikron atau hanya mengurangi gejalanya saja, dokter? Iya, jadi data dari Amerika Serikat, ya, di mana Omikronnya itu sudah sangat banyak, ya, dan dia menjadi mayoritas dominan di sana dibandingkan Delta.
ya, itu menyatakan 2 dosis itu terbukti, dosis ketiga booster itu meningkatkan proteksi. Baik. Ya, artinya kalau 2 dosis sebenarnya kewajiban begitu ya, sudah kudu. Tapi kalau misalnya ada booster itu kemudian memperkuat lagi, meningkatkan. Tapi bagaimana dengan kalau kita bahas vaksinasi kan banyak juga nih dokter kipi-kipinya atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah dengan adanya vaksinasi booster ini mungkin dengan orang-orang yang punya riwayat tertentu atau penyakit tertentu ini juga beresiko besar untuk kemudian muncul kipi setelah mendapatkan vaksinasi booster? Begini, kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi ini itu namanya juga tidak selalu ya. Bukan berarti waktu kita dosis 1-2 ada kipi, lalu nanti dosis ketiga jadi ada kipinya, itu juga belum tentu. Nanti juga akan diteliti, kalau setengah dosis, apakah juga akan mengurangi kemungkinan kipinya. Nah, kita tunggu juga ini. Baik. Dokter Jen, tapi boleh diedukasi lagi ke masyarakat. Mungkin sampai saat ini pun, walaupun vaksinasi 1 dan 2 terus berjalan, masih ada juga yang masih takut-takut untuk divaksin, terutama mereka yang memiliki komorbid. Nah, apa himbauan Dokter Jen untuk masyarakat yang memiliki penyakit komorbid agar tidak takut divaksin dan juga menerima booster nantinya? Betul. Jadi, pada waktu kita awal di bulan Januari, kita melakukan penyuntikan COVID, semua kelompok ahli itu memang masih takut dengan vaksin ini, karena ini masih baru. Sekarang sudah hampir 1 tahun, kita sudah sangat yakin, percaya bahwa vaksin COVID ini sangat aman. Jangan ada lagi yang takut dengan vaksin. Kita harus lebih takut dengan virus COVID-nya, terutama yang komorbid. Kalau komorbid kena COVID, resikonya itu fatal. Jadi jangan sampai virus COVID masuk duluan. Ya. Halangi dengan vaksin. Baik. Ya, itu prinsip. Baik, dan mungkin perlu diingatkan lagi Dokter Jen terkait dengan bahayanya varian Omikron ini yang lebih cepat menular begitu ya dibanding dengan varian Delta, walaupun memang belum diketahui pasti apakah memang varian Omikron ini lebih berbahaya dari varian Delta. Mungkin juga ingin disampaikan terkait dengan hal ini Dokter Jen. Baik, saat ini kita mencoba meyakini bahwa di Indonesia Omikron ini belum bersirkulasi di antara masyarakat. Dia sudah terlebih dahulu terdeteksi di pintu masuk dari pendatang. Tapi yang namanya lolos bisa saja lolos. Ya, kita harus berusaha. Ini sekarang sudah akhir tahun, ya. Kita sudah belajar, ya. Dari tahun 2020-2021, ya, 2 tahun kita belajar. Bagaimana caranya kita bisa menghentikan transmisi virus COVID? Ayo, masing-masing pasti punya ilmunya. Ya. Buktikan Indonesia berhasil Baik. mencegah Omikron bersirkulasi. Baik. Kalau itu bisa terjadi, hebat. Artinya ada beberapa kesimpulan yang sudah kita dapatkan, Dokter Jen, terkait dengan upaya pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi booster di bulan Januari. Tadi dokter katakan harus menunggu yang pertama dari rekomendasi atau emergency use authorization atau penggunaan izin darurat dari Badan POM terlebih dahulu. Kemudian untuk vaksinasi booster ini tentunya dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dari 2 dosis vaksin sebelumnya. Dan kemudian vaksinasi booster ini sifatnya adalah untuk meningkatkan kekebalan. Karena sebenarnya 2 dosis saja sudah dinilai cukup. Tapi ini untuk membantu memperkuat imun tubuh. Baik, terima kasih Dokter Jen, pakar imunisasi sudah bergabung bersama kami, memberikan pemaparannya untuk kesempatan di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga bisa kembali mengedukasi masyarakat untuk bisa segera nantinya menerima vaksin booster. Terima kasih Dokter Jen. Baik.